Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Erlin. Di sini kami akan mempresentasikan pembahasan mengenai dasar hukum pendidikan Pancasila dengan saya sendiri, Haura Atila, dan 4 teman saya, yaitu Gabriela Jovanka, Siti Nurrohmah, Maria Josephine, dan Rihadatul Aisyah. Baik, kita lanjut ke materinya. Yang pertama, dasar-dasar hukum pendidikan Pancasila. Yang pertama itu ada UUD 1945. Yang kedua ada TAP MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan TAP MPR nomor 2 tahun 1998 tentang tempat. Kemudian ada pasal 37 ayat 2 tahun 2003 mengenai kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa. Kemudian ada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 mengenai Diknas Lama, kurikulum pendidikan wajib ada materi pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada Kemendiknas nomor 232 tahun 2000 pasal 10 ayat 1 mengenai kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan setiap prodi terdiri atas pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang terakhir ada keputusan Dirjen Dikti nomor 267 tahun 2000 mengenai ketiga mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian. Untuk materi selanjutnya atau slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk slide selanjutnya mari kita masuk pada bagian pendidikan Pancasila. Pancasila adalah sebagai sumber hak dasar nasional. Artinya, menjadi landasan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Misalnya ada peraturan perundang-undangan UUD, ketetapan MPR, undang-undang, Perpu, PP, Kepres, dan Perda. PEN Pancasila sebagai MKPK diharapkan mahasiswa tidak sekedar berkembang daya intelektualnya, namun juga sifat dan perilakunya. Jadi, Pancasila sebagai MPK itu juga mengharapkan ya mahasiswa itu berkembang bukan hanya dalam cara pola pikirnya, tapi sikap dan perilakunya. Oke, lanjut. Selanjutnya pada visi misi Pancasila sebagai MPK. Di sini kita akan masuk pada poin pertama yaitu visi. Visi Pancasila itu menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggara prodi, mengantarkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadiannya. Jadi di sini sebagai pedoman ya, biar untuk mahasiswanya bisa berkembang dalam kepribadiannya. Kita masuk pada misi, membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama, kebudayaan, dan kesadaran berbangsa negara dalam menerapkan iptek yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab. Jadi di sini juga memiliki misi agar para mahasiswa bisa benar-benar mampu mewujudkan poin-poin utama yang sudah saya sebutkan tersebut dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pertama, dimulai sejak era sebelum dan selama perjuangan, yaitu dimulai dari Kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Yang kedua, ada era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, ada era pengisian kemerdekaan. Untuk era ini, tantangan utama yaitu membangun sistem pemerintahan yang stabil, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya, yakni kesamaan nilai perjuangan bangsa yang dilandasi jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan terwujudnya proklamasi. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya adalah tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama untuk jangka pendek. Pendidikan Pancasila pada jangka pendek bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mulai mengenal, mengetahui, dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada tahap ini, penting bagi kita untuk membangkitkan rasa ingin tahu pada siswa, mahasiswa atau mahasiswi tentang bagaimana Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses ini diharapkan mahasiswa tidak hanya mengetahui konsep-konsep dasar, tapi juga mulai meyakini pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Kemudian yang kedua, jangka panjang. Sedangkan tujuan jangka panjang dari pendidikan Pancasila adalah untuk menghayati, melaksanakan, mengamalkan, mempertahankan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Setelah melalui proses pemahaman awal, kita berharap mahasiswa dapat menginternalisasi nilai-nilai ini dalam kehidupan mereka. Mereka juga harus mampu menjalankan dan mengamalkan Pancasila dalam setiap tindakan dan keputusan mereka. Selain itu, menjaga dan melestarikan Pancasila adalah kunci agar nilai-nilai ini tetap relevan dan kuat dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Yang terakhir, hidup berguna dan bermakna. Tujuan dari pendidikan Pancasila adalah untuk membantu individu hidup dengan cara yang berguna dan bermakna. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, mahasiswa diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depan. Mereka harus siap menghadapi tantangan global, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai yang menjadikan mereka warga negara Indonesia yang berintegritas dan berkomitmen terhadap kemajuan bangsa. Kemudian untuk slide selanjutnya, hakikat pendidikan. Yang pertama adalah untuk menjamin kelangsungan hidup generasi penerus secara berguna dan bermakna. Jadi pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang menyiapkan individu agar dapat berkontribusi secara positif bagi masyarakat dan negara. Melalui pendidikan, kita memastikan bahwa generasi penerus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Kemudian yang kedua, memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Nah, ini berarti bahwa pendidikan harus menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki komitmen yang mendalam terhadap negara dan bangsanya. Mereka harus siap untuk mempertahankan kedaulatan negara dan bekerja untuk kemajuan bersama. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk dapat mewujudkan tujuan dari pendidikan Pancasila, maka dibutuhkanlah dasar-dasar pendidikan dari Pancasila. Dasar pemikiran Pancasila sendiri yaitu adalah jiwa patriotik, yaitu sikap bela tanah air yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan bernegara. Yang kedua, rasa cinta tanah air. Ini bisa diwujudkan dalam bentuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, mendukung produk dalam negeri. Yang ketiga, ada semangat kebangsaan. Yang keempat, kesetiakawanan sosial. Yang kelima, kesadaran pada sejarah bangsa. Hal ini bisa diwujudkan dengan cara memahami sejarah Indonesia yang kita pelajari di sekolah. Yang keenam, sikap menghargai jasa para pahlawan. Hal ini bisa diwujudkan dengan cara belajar dengan giat, menjalankan sikap-sikap Pancasila dengan baik dan benar. Slide selanjutnya. Dari dasar pemikiran Pancasila yang tadi, terdapat kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari pendidikan Pancasila, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. Yang kedua, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, bersifat profesional. Dan yang terakhir adalah aktif memanfaatkan iptek dan budaya. Sekian dari kelompok kami.
Semoga pendidikan Pancasila dapat mewujudkan penerapan Pancasila yang asli dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bu Erlin.